Halo, Assalamualaikum Sud. Saya mendengar bahwasanya Jepang sudah kalah dengan sekutu. Sebaiknya beritahu kepada pemuda lainnya. Waalaikumsalam. Wah, ini berita sangat bagus. Baik, nanti saya akan sampaikan kepada mereka. Bung, Assalamualaikum. Ada apa, Tuan? Saya di sini mau menjadi Bung. Katanya belum pulang, Tuan. Apakah Tuan bisa menjemput kita? Silakan masuk, Tuan. Mbak, minta tolong buatkan minum buah untuk tamunya Bung Hatta ya. Iya, Bu. Assalamualaikum. Bu, Jadi, Tuan. selamat datang, Bung. Silakan, Bu. Jadi, tujuan kedatangan Bung Syahrir ke sini ada apa? Tujuan saya datang kemari adalah untuk memberitahu kepada Bung Hatta bahwa sesungguhnya Jepang telah kalah dari sekutu. Maka maksud saya adalah agar Bung Hatta dan Bung Karno secepatnya melakukan proklamasi. Belum bisa. Perlu dibicarakan dengan Bung Karno. Sesuai dengan tanggung jawab kami, proklamasi kemerdekaan Indonesia harus dibicarakan dengan PPKI. Ada apa kalian ramai-ramai datang kemari? Jadi, Bung, Jepang telah menyerah kepada sekutu. Tolong proklamasikan kemerdekaan Indonesia malam ini juga. Paling lambat tanggal 16 Agustus 1945. Kalau tidak akan ada pertumpahan darah. Tidak bisa. Ini gorok leher saya. Bawa saya seret saya ke pojok sana. Habisi nyawa saya malam hari ini juga. Saya tidak bisa menghapus tanggung jawab saya sebagai PPKI. Besok akan saya tanyakan kepada wakil-wakil PPKI. Wikana dan Darwis terkejut mendengar jawaban Bung Karno itu. Wikana dan Darwis segera meninggalkan rumah Bung Karno. Para pemuda gagal memaksa Soekarno dan Muhammad Hatta untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Bung Karno kemudian meminta Bung Hatta untuk mengundang para anggota PPKI pada pagi tanggal 16 Agustus 1945 untuk rapat membahas keadaan terakhir Indonesia dan persiapan untuk kemerdekaan Indonesia. Karena gagal memaksa Bung Karno dan Bung Hatta untuk memproklamasikan Indonesia, para pemuda malam itu sekitar pukul 12, tanggal 15 Agustus mengadakan pertemuan di Jalan Cikini 71, Jakarta. Para pemuda yang hadir antara lain Soekarni, Yusuf Kunto,
Khairul Saleh, dan Sodangko Singgi. Mereka sepakat untuk membawa Soekarno dan Muhammad Hatta keluar kota. Tujuannya agar kedua tokoh ini jauh dari pengaruh Jepang dan bersedia memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Para pemuda juga sepakat untuk Sodangko Singgi untuk memimpin pelaksanaan rencana tersebut. Untuk melaksanakan tugas, Singgi mendapat pinjaman beberapa perlengkapan dari markas peta di Jaga Monyet. Waktu itu yang piket di markas peta adalah Latif Hendlaningrat. Singgi disertai pengemudi, sampun, dan penembak mahir Sutrisno bersama Sukarni, Wikana, dan Muardi menuju ke rumah Muhammad Hatta. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bung, kamu harus ikut. Kemana? Pokoknya kamu harus ikut. Baik, saya akan ikut. Tetapi Bung Karno harus ikut. Siap. Jaga masuk, Bung. Assalamualaikum. Bung, kamu harus ikut kami. Kemana? Ikut saja. Baik, saya ikut. Tapi Bung Hatta harus ikut. Sudah siap. Bung, Assalamualaikum. Ada apa, Pak? Gimana Bung Hatta dengan Bung Karno? Bapak sudah dibawa oleh pemuda-pemuda itu tadi. Kemana mereka dibawa? Saya tidak tahu, Pak. Sebaiknya aku harus mencari mereka. Maka, baiklah. Mari kita melihat kondisi Bung Hatta dan Bung Karno di Rengas Dengklok. Baik, saya izinkan kita bersama-sama untuk melihat Bung Karno dan Bung Hatta di Rengas Dengklok. Karena di Rengas Dengklok adalah daerah yang rawan. Jadi kamu yang telah menilik mereka, arahkan kami untuk pergi ke sana. Baik, saya akan mengarahkan kalian untuk datang ke sana. Maka sebab itu rapat akan kita bubarkan. Bung Karno bersama istrinya Fatmawati dan anaknya Guntur yang masih 8 bulan diajak serta. Di depan rumah sudah menunggu mobil dan di dalam mobil sudah ada Bung Hatta. Mobil rombongan Bung Karno dan para pemuda itu bergerak ke arah timur menuju Jatinegara dan terus ke timur dan akhirnya sampai di Kecamatan Rengas Dengklok. Sementara itu di Jakarta terjadi ketegangan karena tanggal 16 Agustus 1945 itu seharusnya diadakan rapat PPKI, tetapi Soekarno dan Muhammad Hatta tidak ada di tempat. Ahmad Soebardjo segera mencari kedua tokoh tersebut. Akhirnya setelah terjadi kesepakatan dengan Wikana, Ahmad Soebardjo ditunjukkan dan diantarkan ke Rengas Dengklok oleh Yusuf Kunto. Mari kita masuk.
Mana Bung Karno dan Bung Hatta? Bung Hatta dan Bung Hatta di dalam. Ini mereka. Ngapain kalian di sini? Kami siap oleh pemuda. Mereka saya sergap karena mereka tidak mau membacakan proklamasi kemerdekaan. Kalau begitu lepaskan saja mereka, biar kita proklamasikan. Baik, lepaskan mereka. Sehari di Rengas Dengklok, ternyata para pemuda belum berhasil memaksa Soekarno untuk menyatakan kemerdekaan Indonesia. Ahmad Subarjo tiba di Rengas Dengklok sekitar pukul 17.30 WIB untuk menjemput Soekarno dan rombongan. Namun, kecurigaan para pemuda terhadap Ahmad Subarjo pun masih terjadi. Apakah kalau Soekarno dan Hatta kembali ke Jakarta, proklamasi kemerdekaan akan bisa terlaksana? Terjadilah dialog antara Subeno selaku Komandan Peta Rengas Dengklok dengan Ahmad Subarjo. Ke Jakarta malam ini. Dan ini sudah pukul 8. Dan kamu tahu, itu pekerjaan untuk mengundang seluruh anggota PPKI. Itu tidaklah gampang, Bu. Jadi, maka akan saya berusaha untuk besok saya kerjakan sudah saya kumpul jam 6 pagi. Dijadikan menjadi jam 6 pagi, apa frekuensinya untuk kamu sendiri? Paling lama itu jam 12 siang. Tapi saya akan berjuang mati-matian untuk mengerjakan itu. Dan jaminannya adalah diri saya sendiri. Dengan jaminan itu, maka Sudanko Subeno mewakili para pemuda mengizinkan Subarjo untuk bertemu dengan Bung Karno dan Bung Hatta. Ahmad Subarjo meyakinkan kalau Jepang telah menyerah. Akhirnya Bung Karno dan Bung Hatta bersama rombongan kembali ke Jakarta. Dengan demikian berakhirlah peristiwa Rengas Dengklok. Setelah sampai di Jakarta, Soekarno kemudian mengantar pulang Fatmawati dan Putra Guntur yang bersama rombongan Soekarno langsung pergi ke rumah Maeda. Oleh Maeda, Soekarno dan Hatta diantar ke kediaman Nishimura. Kenapa? Gini Tuan Nishimura, kami meminta izin untuk melaksanakan rapat PPKI untuk pelaksanaan kemerdekaan Republik Indonesia. Baik, sebaiknya kita masuk terlebih dahulu. Jadi bagaimana, apa tujuan kalian berkunjung ke rumah saya? Jadi begini, saya minta izin untuk melaksanakan rapat PPKI untuk kemerdekaan Republik Indonesia. Saya setuju. Kami pihak Jepang karena sudah bersatu kepada Indonesia. Jadi laksanakanlah apa yang kalian ingin buat. Baik kalau begitu. Kemerdekaan Indonesia, tanggung jawab rakyat Indonesia. Sudah lepas tangan dari tanggung jawab Jepang. Rombongan Soekarno kembali ke rumah Maeda untuk rapat kilat merumuskan teks proklamasi. Mana kertas? Bagaimana isi piagam Jakarta pertama kali? Kita agak lupa dengan isi dokumennya. Tetapi saya ingat isi dokumennya adalah kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Kalimat itu kurang revolusioner. Perlu ditambah langkah-langkah yang menentukan pengambil alihan kekuasaan. Bagaimana kelanjutannya? Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara sesama dalam tempo waktu yang sesingkat-singkatnya. Jakarta 17/8 Wakil-wakil bangsa Indonesia. Merdeka! Merdeka! Pukul 4 WIB dini hari, Soekarno minta persetujuan dan minta tanda tangan kepada semua yang hadir sebagai wakil-wakil bangsa Indonesia. Para pemuda menolak dengan alasan sebagian yang hadir banyak yang menjadi kolaborator Jepang. Soekarno mengusulkan agar teks proklamasi cukup ditandatangani dua orang tokoh, yakni Soekarno dan Muhammad Hatta, atas nama bangsa Indonesia. Usul Soekarno diterima. Dengan beberapa perubahan yang telah disetujui, maka konsep itu kemudian diserahkan kepada Sayuti Melik untuk diketik.
Pada pagi hari itu juga, rumah Soekarno dipadati oleh sejumlah massa untuk menjaga keamanan upacara pembacaan proklamasi. Muwardi meminta Latif Hendraningrat beserta beberapa anak buahnya untuk berjaga-jaga di sekitar rumah Soekarno. Sementara itu, Wali Kota Jakarta, Suwiryo memerintahkan kepada Wilipo untuk mempersiapkan peralatan yang diperlukan seperti mikrofon. Sementara itu, Sudiro memerintahkan kepada Suhut untuk menyiapkan bendera dan sekaligus mencari tiang bendera. Suhut mendapatkan bendera merah putih dari Ibu Fatmawati. Bendera dijahit Ibu Fatmawati sendiri dan ukurannya sangat besar. Bendera merah putih yang dijahit Fatmawati dikenal dengan bendera pusaka. Sejak tahun 1169 tidak lagi dikibarkan dan diganti dengan bendera duplikat. Sementara tiang bendera mendapatkan sebatang bambu. Sejak pagi hari, sudah banyak orang berdatangan di rumah Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Tokoh-tokoh yang sudah hadir antara lain A.A. Maramis, Buntara Martoatmojo, Latuhar Hari, Abikusno Cokro Suyoso, Otto Iskandar Dinata, Ki Hajar Dewantoro, Samratulangi, Sartono Sayuti-Melik, Pandu Kartawiguna, Tabrani Muwardi, Trimurti, dan Pringodigo. Diperkirakan yang hadir pada pagi itu seluruhnya ada 1.000 orang. Acara yang direncanakan pada upacara bersejarah itu adalah: pertama, pembacaan teks proklamasi, kedua, pengibaran bendera merah putih, dan ketiga, sambutan Wali Kota Suwiryo dan Muwardi dari keamanan. Hari Jumat Legi, tepat pukul 10 WIB, Soekarno dan Muhammad Hatta keluar ke serambi depan diikuti oleh Ibu Fatmawati. Soekarno dan Muhammad Hatta maju beberapa langkah. Soekarno mendekati mikrofon untuk membaca teks proklamasi. Yara siap. Hormat, gerak. Tegak, gerak.